Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab Sifat Al-Mar'as Sholihah, sifat wanita solehah. Pada hari ini kita sifat yang keempat yang disebutkan oleh Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Belum menyebutkan sifat keempat adalah adamu takdimil hawa ala tibail haqqi wal huda. Di antara sifat wanita solehah adalah tidak mendahulukan hawa nafsu daripada mengikuti kebenaran dan petunjuk. Ini sifat mereka. Dan sifat ini sangat penting beliau sampaikan di poin keempat bagi perempuan, karena wanita lebih condong kepada perasaan daripada dalil. Lebih condong kepada hawa nafsu dibandingkan dalil. Karena mereka memang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang akal dan kurang agama. Sehingga tidak heran kita bahwa perempuan yang jauh dari kata solehah itu menolak dalil bahkan karena perasaannya, karena hawa nafsunya. Makanya di antara ciri sifat dasar wanita solehah, mereka selalu mengutamakan dalil daripada hawa nafsu. Mereka selalu mengutamakan petunjuk daripada hawa nafsu. Ini adalah telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ibadah itu dibangun di atas syariat, bukan dibangun di atas hawa nafsu dan ibtidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata, al-ibadatu mabanaha 'ala syar'i wal ittiba' la 'alal hawa wal ibtidah. Ibadah seluruhnya itu dibangun di atas syariat dan mengikuti Nabi, bukan di atas hawa nafsu dan bid'ah. Fa innal islama mabniun 'ala aslain. Karena sesungguhnya Islam itu dibangun di atas dua pondasi dasar. Ala alla na'budu illallah wahdah wa an na'budahu bima syara'ahu ala lisani rasulih.
La na'budu bil ahwa wal bid'ah, kata beliau. Sungguh Islam dibangun di atas dua pondasi dasar. Pondasi pertama, kita tidak beribadah kepada Allah, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali di atas lisan Rasulnya. Ini dua pondasi kita sebagai Muslim. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak menyembah Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulnya. La na'buduhu bil ahwa wal bidai. Kita tidak menyembah Allah dengan hawa nafsu dan bid'ah. Itu cirinya kita. Kita tidak menjadikan hawa nafsu adalah sebagai patokan dalam menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu itu akan membuat kita tidak menerima kebenaran. Ketika kita sudah mulai menggunakan perasaan, menggunakan hawa nafsu kita, kecondongan kita kepada tabiat kita sendiri, maka kita tidak akan menerima apa yang Nabi bawa. Allah ingatkan di Quran, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawabmu, tidak menjawab apa yang kamu bawa, tidak mengamalkan dan tidak menerimanya, fa'lam, ketahuilah, tidak lain mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau ada ini yang nanti yang kita lihat pada diri kita, ikhwan dan akhwat. Kalau datang dalil, kemudian kita tidak ikuti, bukan karena kita tidak mampu kita, tapi kita tidak ikuti itu dalil. Ketahuilah, hawa nafsu itu yang kita ikuti. Ada orang sampaikan kepada kita dalil, oh kita harus begini. Kenapa? Allah berfirman, Rasul bersabda. Kemudian kita tidak terima, kita tidak amalkan padahal kita mampu. Ketahuilah, hawa nafsu itu. Misalnya ada orang bilang, kita bilang sama dia, Nabi suruh pelihara jenggot. Dia banyak beralasan. Saya begini, gini. Ketahuilah, Allah yang bilang itu. Innama fa'lam. Ini ayat luar biasa. Fa'lam. Ketahuilah. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Sungguh tiada lain, pakai kata annama. Kalau orang yang tahu ilmu bahasa Arab, annama itu namanya tufidu taksis. Memberikan faedah pengkhususan. Tiada lain. Itu karena hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalau ada orang kita kasih tahu begitu, itu dia ikuti hawa nafsunya. Atau orang kita bilang, kita jangan isbal. Kita bilang, wah nanti orang bilang apa saya, hawa nafsunya itu. Atau ada akhwat bilang, pakai jilbab. Pakai jilbab, dia bilang, saya masih berat, keluarga aku begitu. Hawa nafsu itu. Yang bilang siapa? Allah. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Sungguh tiada lain. Mereka itu sebenarnya mengikuti hawa nafsunya. Allah yang bilang begitu. Allah katakan memang seperti itu. Dan kita tahu sumber kita sesat dari jalan Allah itu karena kita ikuti hawa nafsu. Di ayat setelahnya langsung Allah katakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang lebih menuruti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Siapakah yang lebih sesat? Ini pertanyaan, kita jawab sendiri. Kita jawab sendiri. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Quran untuk kita ikuti. Allah mengutus kepada kita seorang nabi untuk kita jadikan contoh. Ketika kita memilih yang lain, maka kita hawa nafsu. Semua ini tadi contoh kecil itu. Jenggot. Ya, contoh mudah dilakukan. Tidak isbal.
pakai jilbab, itu contoh kecil. Di sana kalau kita melihat orang yang contoh-contoh besar lain di masyarakat. Kalau kita sampaikan bilang, tidak boleh ke maulid misal. Apa dijawabkan? Tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Yang dia jawabkan adalah hawa nafsu. Iya, ustadz yang membela maulid. Hawa nafsunya. Mau ceramah. Di maulid. Orang-orang yang pengen ikut maulid. Ada sesuatu di situ. Hawa nafsunya. Allah yang membongkarnya. Sungguh tiada lain mereka adalah mengikuti hawa nafsunya. Dan siapa yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Allah tanya, siapa yang lebih sesat? Daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dibandingkan petunjuk dari Allah tanpa petunjuk. Siapa yang lebih sesat? Jadi Allah yang menyatakan dia sesat. Ini menunjukkan bahwa mengikuti hawa nafsu itu bukan sifatnya orang baik. Bukan sifatnya orang soleh. Bukan sifatnya wanita soleh. Iya, bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kadang orang yang jauh dari Allah itu menyembah hawa nafsunya. Orang yang jauh dari Allah itu karena dia telah menyembah hawa nafsunya. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada di sana. Ada di sana orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan, sembahannya. Dia akan lakukan kalau hawa nafsunya bilang. Dia tidak lakukan kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya. Dia akan membenci seorang karena hawa nafsunya. Mencintai seorang karena hawa nafsunya. Bukan karena Allah. Itu orang jauh dari keimanan. Karena orang beriman itu ciri-cirinya adalah man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Kata Nabi ini, empat. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, 4 yang disebutkan, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Kalau ada orang beri bukan karena Allah, orang tidak beri bukan juga karena Allah, hawa nafsunya. Orang cinta bukan lagi karena Allah, orang benci bukan karena Allah. Itu orang yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhannya. Allah katakan begitu. Ini di surat Al-Furqan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsu? Iya. Sampai Allah katakan begitu. Dia sudah jadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Iya. Orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dari jalan Allah. Dan inilah yang nanti akan sengsara di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Nabi Daud, "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, untuk mereka siksaan yang keras karena mereka melupakan hari hisab. Dari sini pula terdapat isyarat orang yang ikuti hawa nafsu itu orang yang lupa hari kiamat. Iya. Kita contoh saja begini, lihat hewan. Dia itu bagaimana makan, minum, kawin, tidur, begitu kerjanya.
Kenapa? Kan dia hanya masalah syahwat. Tidak tahu dia akan dibangkitkan. Tidak paham dia tidak punya akal. Iya. Tidak punya akal. Dari sini pula orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu dia seperti hewan. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Binatang itu wajar begitu, tidak ada akalnya. Tapi kalau manusia yang memajukan hawa nafsunya daripada dalil, lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Bayangkan, hewan itu kadang dari pengalamannya, ada rumput yang berbahaya, ada rumput yang tidak berbahaya. Dia hanya makan yang tidak membahayakan. Selapar bagaimanapun dia tidak akan makan yang membahayakannya. Tapi kalau manusia, kalau ketika dia sudah mengikuti hawa nafsunya, biar ular diambil, biar kelejengking, dia akan seperti hati bulail istilahnya. Istilahnya ulama begitu. Seperti pemungut kayu bakar di malam hari, di gelap gulita. Orang kalau sudah hawa nafsunya yang dikedepankan, itu seperti pengumpul kayu bakar malam hari. Pokoknya dia sentuh apa dia kira kayu semua. Dia kasih masuk semua di belakangnya. Biar ular dia kasih masuk. Dia tidak tahu itu nanti akan membahayakannya. Itu bahayanya. Orang kalau sudah kedepankan hawa nafsu. Iya. Ini masalah. Ketika hawa nafsu sudah menjadi Tuhan. Makanya ciri orang baik adalah mereka tidak mengkedepankan hawa nafsu dibandingkan dalil. Kita contoh saja ke belakang. Sahabat. Kenapa mereka itu adalah orang-orang yang ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah, oleh nabinya. Bahkan ada 10 orang yang Nabi langsung tunjuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Ditunjuk langsung di surga. Iya, bahkan Bilal yang tidak ditahu nasabnya orang mana, orang hitam, jelek mukanya, didengar suaranya di surga, suara sandalnya. Kenapa? Itu pertanyaan kita. Paham kan? Karena sahabat itu tidak pernah mendahulukan hawa nafsunya daripada dalil. Mereka itu hanya sekedar datang dalil, langsung diamalkan, tidak pernah bertanya. Datang, amalkan. Yang penting dia mampu. Dan dia lakukan semampunya. Misalnya para sahabat, laki-laki. Nabi buka sandal di sholat. Mereka langsung buka. Dia tidak tanya, kenapa engkau buka sandalmu? Langsung dia buka. Dan itu wajar karena Nabi dia lihat. Yang masalah adalah yang lagi sholat di Masjid Quba. Sholat subuh. Ini kejadian paling aneh sekali. Bisa dikatakan goroib. Ajaib begitu. Jadi mereka lagi sholat di Masjid Quba. Sholat subuh. Ada sahabat yang dari orang sana juga. Tapi dia sholatnya di Masjid Nabi. Sholat bersama Nabi. Turun malam tadi malam. Perpindahan kiblat. Jadi qadarullah perpindahan kiblat itu turun ayatnya di malam hari. Setelah Isya. Kan kiblat dulu kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis awalnya. Palestina. Tidak menghadap ke Ka'bah. Tidak menghadap ke Ka'bah. Turunlah ayat merubah kiblat ke Ka'bah. Di malam hari setelah Isya. Orang yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabi subuh. Dia tahu. Karena Nabi kasih tahu kita sudah pindah kiblat. Yang sholat di Masjid Quba kan. Masjid Nabi kan kedua dibangun. Yang pertama sekali Nabi bangun itu dari hijrah itu Masjid Quba. Bukan Masjid Nabi Nabawi sekarang. Bukan. Itu kedua.
Yang dibangun pertama itu Masjid Kuba. Jadi yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabi tahu bahwa kiblat sudah pindah. Pulanglah dari sini. Seorang selesai sholat. Dia masih mendapatkan orang di Masjid Kuba masih sholat subuh. Hadis Bukhari Muslim. Dia lihat temannya masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Dia langsung bilang, kiblat sudah diubah dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Kita tahu kalau penduduk Madinah menghadap ke Baitul Maqdis itu pasti membelakangi Ka'bah. Pasti itu begitu. Karena penduduk Madinah itu berlawan arah dengan Ka'bah. Misalnya kalau kiblat ke arah sini, Baitullahil Haram, maka Palestina ke sini, di belakang. Dia belakangnya. Kan? Jadi sekarang dia sholat ke sini. Satu orang bilang, kiblat sudah diubah ke Baitullahil Haram. Apa katanya? Fastadaru. Mereka berputar. Bayangkan, ini kan bukan Nabi yang menyampaikan. Bukan Nabi yang menyampaikannya. Orang yang sholat bersama Nabi. Bayangkan, di gelap gulita juga ini. Dari tahu itu. Gimana kalau kita itu? Kita kadang terang orang kasih sampaikan dalil. Masih pikir-pikir kan begitu. Tapi ini contoh namanya. Mereka langsung putar. Bayangkan. Tidak ada dibilang. Tunggu dulu sebentar kita perjelas dulu itu suara orang atau suara setan. Kan begitu. Langsung. Mereka putar. Imamnya. Dia putar. Imamnya ke depan lagi. Tadinya hadap sana sekarang dia begini. Dia putar. Bayangkan. Iya. Ini ciri generasi terbaik. Makanya jangan heran Nabi katakan, khairun nasi qarni. Orang yang manusia paling baik adalah generasi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka atba'ut tabi'in, enggak sampai setelah. 3 generasi yang terbaik. Kada orang dulu belum ada namanya mengedepankan hawa nafsu dibandingkan apa? Dalil. Mereka biar penguasa. Biar penguasa. Kalau ada dalil, mereka tunduk. Biar orang yang paling berilmunya. Abu Hurairah pernah berfatwa. Setelah meninggal Nabi ini. Kalau ada orang junub di malam hari. Kemudian adzan subuh dia belum mandi. Tidak ada puasa baginya. Harus mandi sebelum subuh. Kalau junub di malam hari. Tidak boleh kita dijumpai oleh adzan subuh dalam keadaan belum mandi. Tidak ada puasa itu. Itu fatwanya Abu Hurairah. Sampailah kepadanya ilmu dari Aisyah dan Ummu Salamah. Bahwa Nabi junub di malam hari. Adzan subuh Nabi belum mandi. Adzan belum mandi dan keluar sholat. Itu menunjukkan bahwa yang penting kita junub sebelum subuh. Kemudian kalau didapati oleh adzan subuh dan kita mau puasa, tetap sah puasanya. Walaupun mandinya nanti sebentar. Setelah mau sholat subuh. Sah. Sampai bayangkan, padahal Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak riwayatnya di hadis. Tidak ada yang menyalahkan. Tapi apa yang terjadi? Beliau rujuk dengan kabar dari Aisyah tadi. Beliau katakan, orang dalam rumahnya Nabi lebih tahu tentang bagaimana Nabi daripada kita ini yang di luar. Kita ini kan hanya melihat yang di luar. Yang di dalam rumah lebih tahu tentang itu. Bayangkan, dia berubah padahal orang yang paling berilmu. Dia berubah ketika ada dalil. Dia berubah. Demikian juga perempuan di masa Nabi. Kan dulu itu hijab. Tidak disyariatkan dari awal. Hijab itu pakai jilbab, pakai cadar. Tidak dari awal Islam disyariatkan. Tidak. Tidak ada, bahkan istri Nabi SAW belum tidak bercadar. Sehingga Umar mengusulkan, ya Rasulullah, seandainya istri-istrimu adalah memakai cadar. Umar yang mengusulkannya. Tapi kan Nabi tidak mungkin mengatakan dari dirinya.
Sehingga tidak ada turun. Setelah itu turunlah syariat cadar. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wal nisa'il mu'minin, dan istrinya orang-orang beriman. Para perempuan yang beriman, hendak mereka yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Yang saya mau sampaikan adalah kejadiannya itu. Jadi turunlah ini ayat. Nabi bacakan. Kita tahu apa yang terjadi. Kan tentunya belum ada persiapan. Tidak ada persiapan. Waktu itu kan kurang penjahit. Bahkan tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Dia tidak tunggu, dibilang tunggu dulu, jahit dulu cadar, pesan dulu di Jawa. Kalau kita ya. Tunggu kak dulu. Cadar yang bagus-bagus begitu. Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia robek bagian bawah sarungnya. Jadi dia pakai sarungnya itu. Kalau lebihnya ke bawah, dia robek. Dia robek. Baru dia lilitkan kepalanya, wajahnya dengan itu. Semampunya. Kan orang lakukan semampunya saja. Tidak tunggu besok lusa. Jadi turun langsung itu. Langsung itu. Bayangkan. Ini ciri generasi terbaik. Iya, mereka lebih mendahulukan dalil daripada apa? Hawa nafsu. Ini ciri. Makanya jangan heran Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian dimaksud situ bukan kita. Kalian dimaksud situ adalah orang yang ada saat itu ayat turun. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Itu tadi. Mereka itu hanya sekedar Nabi sampaikan dalil, langsung dia lakukan. Bayangkan. Maka inilah menjadi ciri wanita solehah. Iya. Inilah ciri lelaki soleh. Mereka tidak mengedepankan hawa nafsu dibandingkan dengan petunjuk dari Allah. Dibandingkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asal segala musibah dan bencana itu karena kita lebih dahulukan hawa nafsu. Lebih dahulukan hawa nafsu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-bid'ah wal hawa huma aslu kulli syarr. Bid'ah dan hawa nafsu, keduanya itulah asal segala kejelekan. Jadi kalau antum meneliti kejahatan dan kejelekan yang ada di dunia ini, dua aja sebabnya. Dua. Bid'ah dan hawa nafsu. Nah, dua saja. Dan setan pintar. Kalau orang soleh yang rajin beribadah, dia masuki dari jalur bid'ah. Iya kan? Tambah-tambah kamu mampu lebih dari itu. Padahal Nabi menutup itu. Walaupun mampu tidak boleh kita lewati syariat. Lihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin As. Jadi dia datang kepada Rasulullah. Waktu itu masih usia muda. Kan anaknya Amr bin As. Ini anak muda ini. Anak muda. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa puasa untuk saya? Nabi bilang kepadanya, 3 kali dalam sebulan. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Sudah, Senin Kamis. Senin Kamis. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu, sehari puasa, sehari tidak. Ini dia bertanya dalam setahun itu. Iya, dalam setahun. Kalau kamu memang mampu, puasa Daud. Dia bilang, saya bisa lebih dari itu. Artinya, dia bisa puasa setiap hari. Anak muda. Anak muda. Saya bisa puasa setiap hari. Apa kata Nabi? Tidak ada lebih baik lagi daripada itu. Jadi, tidak boleh kita melewati syariat. Datang 3 orang ke rumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, menanyakan bagaimana ibadah Nabi kepada istrinya. Maka istri Nabi bilang,
Nabi biasa berpuasa juga, kadang tidak berpuasa, berbuka. Iya. Nabi tidur juga sholat malam. Nabi juga mendatangi istrinya, menggauli istrinya. 3 orang tadi yang datang. Wajarlah Nabi begitu. Karena kan belum diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Itu pikiran dia ini. Pikiran dia. Wajar Nabi begitu. Nabi tidak sholat sepenuh malam karena diampuni dosanya. Nabi masih mendatangi istrinya karena sudah diampuni dosanya. Nabi kadang berpuasa kadang tidak karena sudah diampuni dosanya. Maka 3 orang tadi bilang, saya akan puasa terus. Satunya lagi bilang, adapun saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Satunya lagi bilang, adapun saya mau fokus ibadah, tidak mau diganggu oleh perempuan. Karena perempuan itu kadang kita mau sholat gara-gara dia tidak bisa bangun. Gitu. Iya, begitu ya Pak Zulkifli. Iya, kadang dia membuat kita tidak bisa bangun subuh. Kadang dia membuat kita masbuk. Kadang mau pergi keluar tapi karena belum dicium marah-marah. Kita tahu lagi kenyataan ini. Iya, gak gara-gara masalah itu. Dia tahan kita, akhirnya kita masbuk. Itu dia. Karena seperti itu. Makanya ini sahabat bilang, saya tidak mau menikah. Saya tabatul saja. Apa istilahnya itu? Membujang. Baik, saya membujang saja. Apa yang terjadi? Nabi marah besar. Bahkan karena salahnya ini masalah, Nabi tidak panggil itu 3 orang. Tidak. Nabi naik mimbar supaya tidak berulang. Nabi naik mimbar padahal 3 orang itu yang masalah. Tapi karena ini masalah jangan sampai nanti ada juga yang berpemikiran seperti itu. Tidak mau menikah gara-gara mau fokus ibadah. Begini. Nabi naik mimbar marah. Nabi bilang saya ini orang paling bertakwa. Artinya kalau orang paling bertakwa itu adalah orang paling takut kepada Allah. Pasti hidupnya adalah akan bagaimana? Ibadah terus pasti. Tapi Nabi bilang, saya sholat, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap tuntunanku, maka bukan dari. Siapa yang benci tidak suka ikut tuntunanku, bukan dari saya itu. Bayangkan. Nabi ingatkan mereka. Kenapa diingatkan tadi itu? Ada poinnya. Mereka tadi itu sebenarnya, kalau seandainya ikut sunnah Nabi, ikut yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka tidak akan kasih lebih begitu. Tapi kan ada ini ikut hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsunya. Merasa bahwa kita harus lebih dari Nabi. Ikut hawa nafsunya. Maka dia tercela. Makanya itu tadi. Asal daripada seluruh kejelekan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bid'ah. Menambah apa yang Nabi telah bawa. Demikian pula yang kedua, al-hawa kata Ibnu Qayyim, hawa nafsu. Hawa nafsu itu asal kejahatan. Kenapa ada pembunuhan? Kan begitu? Iya. Bukan lagi kenapa ada pembunuhan. Para ulama menyatakan kenapa bisa Adam keluar dari surga? Kenapa bisa Adam keluar dari surga? Karena hawa nafsunya ikut godaan iblis. Ia mengatakan ini Tuhanmu tidak melarang dari pohon ini kecuali takut kamu kekal. Sehingga Adam hawa nafsunya mau kekal. Takdir kita turun dari surga ke dunia ini. Makanlah dari pohon itu. Keluar dari surga gara-gara hawa nafsu. Kenapa iblis sendiri tidak mau sujud kepada Adam? Hawa nafsu. Dia bilang, saya lebih baik darinya. Saya kan dari api. Adam dari tanah. Api lebih tinggi daripada tanah. Hawa nafsu. Hawa nafsunya.
membuat dia tidak tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Bayangkan, Allah sendiri yang menciptakannya. Dia tidak ikuti gara-gara apa? Hawa nafsunya. Lihat pembunuhan pertama terjadi. Itu anak Adam. Anaknya Nabi Adam. Membunuh saudaranya. Kenapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Satu diterima sedekahnya, satu tidak. Gara-gara itu hawa nafsunya, dia bunuh saudaranya. Ini kalau kita tarik yang orang terdahulu. Pokoknya kita lihat saja, kata Ibnul Qayyim tadi. Asal daripada segala kejahatan adalah dua saja. Kalau bukan bid'ah, hawa nafsu. Dua itu saja. Kalau kita meneliti ini, melakukan survei. Asal kejahatan misalnya kita survei di Palu saja, di kota Palu. Kalau kita melihat masing-masing kejahatan yang ada, dua saja itu. Kalau bukan bid'ah, maka hawa nafsu. Kalau bukan bid'ah, hawa nafsu. Ini asal ini. Ini Ibnul Qayyim berbicara seperti itu berdasarkan pengalamannya. Beliau kan ahli tahqiq. Ulama yang suka meneliti keadaan orang. Iya. Dan itu memang betul seperti yang beliau katakan. Makanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai hawa nafsu ini merasuki kita. Karena Nabi khawatir akan hal itu. Nabi SAW belum pernah bersabda, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab, ketahuilah sungguh orang sebelum kalian dari ahli kitab, Yahudi Nasara, iftaraku ala sintain wa sab'ina millah, mereka sampai terpecah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasara 72. Wa inda hadhil millah sataftariku ala 73 ya. Dan umat ini, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Sintan wa sab'una finnar, ada 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu golongan yang di surga. Tapi kita harus paham setelahnya. Mungkin kita sering dengar bahwa kita akan terpecah menjadi 73. Tapi kita tidak tahu kenapa sebabnya. Dengarkan berita dari Nabi. Karena kadang kita kan hanya mau mengabarkan bahwa kita akan terpecah. Tapi kita tidak tahu setelahnya apa sebenarnya sebabnya. Karena hadis itu sebenarnya ada setelahnya. Apa sebenarnya penyakitnya? Kenapa misalnya kita bisa pecah sama teman kita? Kenapa kita ini sudah enak-enak sama-sama, setelah itu berselisih lagi? Ini supaya antum juga tahu tuh ihwa Palu misal. Iya, biar saya nasihati. Atau ada ustaz besar datang ke sini nasihati. Tidak bisa kalau nanti masih ada ini di kita. Kata Nabi, setelah mengatakan hiyal jamaah, yang masuk ke dalam surga itu adalah yang menjaga, yang terjaga di atas jamaah. Kelompoknya Rasulullah. Setelah itu kata Nabi, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajaru bihim tilkal ahwa kama yatajarul kalabu bisahibihi. La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalah. Naudzubillah. Akan keluar dari umatku sekelompok orang, tadi itu kelompok-kelompok, akan keluar dari umatku yang tajaro bihimul ahwa'u, tilkal ahwa'u, hawa nafsu, tajaro bihim, telah menjangkiti mereka. Nabi takbir dengan penyakit yang mematikan. Yang Nabi sebut kenapa? Hawa nafsu.
Hawa nafsu. Sebenarnya kita tahu teman tak benar. Tapi, saya ini dari Yaman, saya masa dengar kau. Saya ini senior. Saya ini ikhwah senior, kamu belum ada. Saya ini sudah lama begitu Abu Hanifah. Harus kau dengar saya. Ini masalah, kata Nabi. Akan keluar dari umatku sekelompok orang yang tajaro bihim tilkal hawa. Hawa nafsu itu telah tajaro bihim. Telah merasuki mereka, menjangkiti mereka. Jadi hawa nafsunya yang menjangkitinya. Seperti apa? Kama yatajarol kalabu. Kita mungkin sering dengar kalbu. Kalbu itu anjing. Kalau kalabu, penyakit yang disebabkan oleh anjing. Penyakit apa itu? Rabies. Kita tahu orang kalau kena penyakit itu digigit oleh anjing, yang digigit tangannya tapi seluruh badannya kena. Nabi sudah kabarkan akan adanya penyakit rabies dari dulu. Mungkin ahli kesehatan baru meneliti. Tapi Nabi sudah kabarkan. Ini wahyu ini. Ini wahyu. Ini sekaligus mengabarkan bahwa akan ada penyakit rabies. Cuman Nabi mengabarkannya berupa contoh penyakit umat ini. Penyakit umat ini. Mereka adalah dijangkiti oleh penyakit rabies tadi. Berupa apa? Kalau anjing kan dia gigit, kena orang penyakit itu. Kalau kita hawa nafsu. Nabi bilang begitu, hadis panjang begitu. Iya. Jadi yang menyebabkan kita pecah ini adalah hawa nafsu. Dan memang itu. Siapapun itu. Misalnya kalau ada saya berselisih sama ustaz. Seorang ustaz, pasti hawa nafsuku itu harus diperiksa. Ada di situ saya tidak mau kalah, misalnya begitu. Pasti hawa nafsu itu. Makanya kadang kita pulang pikir, kenapa saya tidak terima itu pendapat? Kenapa saya tidak mau dikasih tahu? Iya. Ini masalah. Saya pernah juga begitu. Biar dari dulu kadang kita susah menerima itu begitu-begitu. Tapi setelah membaca sejarah ulama-ulama besar, ternyata mudah sekali. Ternyata mereka itu bilang, oh saya salah. Iya, di Palu sendiri ini saja, kadang ikhwan nasihati, kayaknya Ustadz salah, saya bilang saya salah. Ada juga saya pernah ngisi di Warkop, kapan itu ada Ustadz Abu Hurairah. Beliau bilang, kayaknya kita perlu lihat kembali itu masalah talak satu yang gugur dengan setelah berhubungan. Memang gugur artinya maksud saya tidak perlu nikah lagi. Tidak perlu nikah lagi. Sudah gugur talaknya kan begitu. Langsung dengan berhubungan. Cuman belum gugur hitungan satunya. Maksudnya dia tinggal punya, masih ada 2 jatah mentalak. Nah, Ustaz Abu Hurairah WA saya begitu. Kalau masalah talak, jatah talaknya tidak gugur. Tidak gugur. Artinya kalau ada orang talak satu, berhubungan badan memang gugur. Jadi suami istri lagi kan begitu kalau sudah bercampur. Maksud saya begitu waktu itu. Iya, tapi ada namanya pandangan Ustaz Abu Hurairah adalah beliau bilang bukan masalah gugur suami istrinya, tapi jatah talaknya. Kalau orang sudah talak satu istrinya kemudian dia rujuk, berarti dia punya 2 jatah talak lagi. Kalau dia talak lagi, berarti tinggal 1 talak lagi yang dia punya. Karena talak hanya 2, kemudian ketiga sudah pisah. Beliau sampaikan ke saya itu. Alhamdulillah, sebelum saya naik pesawat itu sampai, saya periksalah di ayat, ternyata memang sebab turun ayat itu adalah masalah memang gugur talaknya, tapi nilai talaknya itu adalah lelaki kalau dia sering talak suami istrinya, itu jatahnya berkurang untuk mentalaknya. Betul, saya baca kembali, pulang start dari Makassar saya sudah, alhamdulillah Ustaz, sudah saya baca ayat itu betul. Itu yang saya tidak ingatkan. Harusnya waktu itu saya ingatkan bahwa tidak perlu nikah lagi. Talak satu gugur dengan berhubungan badan. Tapi jatah talaknya sudah kurang. Hati-hati mengucapkan talak.
Karena jatahnya berkurang. Karena kita hanya punya jatah talak apa? 3. Karena ini ayat turun, at-thalaqu marratan, talak itu hanya 2, kemudian ketiga adalah talak pisah. Itu turun dulu karena ada orang sering sekali dia talak istri, sedikit-sedikit talak. Turunlah ayat itu supaya orang tidak bermudahan untuk talak. Berat itu perasaan bilang ke Ustadz, masa saya bilang, bisa saja saya bilang, tidak itu yang benar. Tapi berat itu melatih begitu. Kita bisa menerima kritikannya orang. Itu contoh saja. Iya, contoh saja. Pasti ikhwan juga begitu. Kenapa kita misalnya, sudah ada ini orang bisa menguruskan taklim. Misal begitu. Terus kita juga mau juga disebut. Hawa nafsu tak pasti. Atau ada orang masukkan sama kita tidak terima masukannya, hawa nafsu tak itu. Padahal sebenarnya kita bisa dilakukan itu dengan yang diusulkan oleh teman kita, tapi kita tidak terima karena kita senior misalnya, hawa nafsu tak itu. Itulah yang memicu perpecahan dan perselisihan. Ternyata karena Nabi isyaratkan begitu, kenapa kita bisa jadi 73? Nabi isyaratkan ada hawa nafsu. Makanya ciri orang yang baik adalah yang tidak mengkedepankan hawa nafsu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya karangan. Ada tulisan. Satu buku. Masalah Adam takdimul akal ala nakal. Tidak bolehnya kita mendahulukan akal daripada dalil. Ada tulisan. Dan beliau jelaskan bahwa sebenarnya akal kita itu selalu cocok dengan dalil. Tapi kadang apa orang bilang sekarang? Egonya. Ego tak itu yang susah turun. Itu yang masalah. Sebenarnya akal sama nakal, akal tak sama dalil tidak akan pernah bertentangan. Cuman masalah ego, perasaan, hawa nafsu. Itu yang masalah. Makanya sekali lagi kalau kita melihat generasi terbaik, kisah mereka penuh dengan keajaiban. Kisah mereka penuh dengan keajaiban. Mereka itu tidak ada sama sekali mengedepankan yang namanya perasaan. Contoh terakhir adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi berkata, "La tahlifu bi abaikum. Wa man kana halifan falyahlif billah." Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Kan dulu kan orang kalau bersumpah demi bapakku. Sebelum Islam, Nabi turunkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan syariat bahwa tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kata Umar, mulai saya dengar itu saya tidak pernah lagi bersumpah dengan selain nama selain Allah. Bayangkan, mulai dari turun. Anaknya Ibnu Umar ketika mendengarkan doa iftitah Nabi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ. Ketika dia mendengarkan doa itu, dia bilang, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila semenjak saya dengar. Bayangkan, dari dia dengar tidak pernah dia tinggalkan itu doa. Ini mereka sahabat. Makanya karena bahayanya ini hawa nafsu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari yang namanya hawa nafsu. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah,
saya berlindung darimu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang jelek. Dan saya berlindung kepadamu dari amalan yang jelek. Dan saya berlindung kepadamu dari hawa nafsu. Ini doanya Nabi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amalan yang buruk, hawa nafsu yang buruk. Iya, ini doanya Nabi. Dan ini doa penting juga kita baca. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari yang namanya hawa nafsu. Ada saja. Apakah karena syahwat atau karena syubhat. Kadang kita hawa nafsu kita ikuti karena syahwat. Ada kebutuhan perut, ada kebutuhan kelamin. Begitu, syahwat itu dua itu saja. Kita itu masalah syahwat dua itu. Kalau bukan perut ya kelamin. Kelamin. Iya, dua itu. Atau dari syubhat. Kalau syubhat itu lebih bid'ah. Sumber masuknya bid'ah adalah karena kita punya syubhat. Kita punya pemikiran yang salah. Kita punya pondasi yang salah. Iya. Makanya Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Mudah sekali ini doanya. Iya, kita harus selalu membacanya. Nabi saja sering membacanya. Dalam hadits Anas bin Malik, dalam hadits Qutbah Ibnu Malik, sering membacanya. Beliau dia katakan, kanan nabiyu. Karena itu memberikan faedah apa? Istimrar. Selalu Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Selalu Nabi. Nabi saja yang hatinya sudah dicuci dengan air zam-zam. Dibedah dadanya. Masih berlindung dari itu. Tentunya kita lebih. Untuk berlindung dari yang namanya hawa nafsu. Dan lapilah diri kita dengan tawadu. Merendah. Menerima kebenaran itu dari siapapun datangnya. Dan itulah sebab kita diangkat. Kita itu tidak hina dengan bilang, iya afwan saya salah. Tidak hina. Tidak hina. Kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah. Ada kebenaran sampai kepadanya. Oh iya saya salah. Itu yang benar. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Lihat nama Imam Syafi'i sampai sekarang disebut. Kenapa? Karena belum berkata, siapapun yang datangkan dalil kepadaku, maka itulah madhabku. Siapa saja? Imam Malik, kenapa disebut sampai sekarang? Karena dia bilang, semua orang itu bisa dibenarkan ucapannya dan bisa disalahkan. Kecuali Nabi. Nabi itu yang kita tidak bisa salahkan. Kalau datang dari Nabi, benar itu. Ada perintah, benar perintah. Ada larangan, benar larangan. Kalau selain Nabi, bisa benar, bisa salah. Itu namanya merendah. Itu namanya merendah. Iya, ini adalah sifat keempat dari sifat wanita solehah. Dari sifat wanita solehah. Iya. Berikutnya nanti sifat kelima insya Allah kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, mungkin dari Ummahat terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillah. Dulu akhir tahun 2022 bulan November kena talak 1, kembali sudah berhubungan badan. Pas Januari 2023 masuk dalam persidangan dan sudah ditetapkan hakim talak 1, tapi ada pembicaraan tidak jadi lagi menjalani hubungan. Pada tanggal 15 Agustus ketuk palu betul-betul sudah cerai. Apakah ini sudah jatuh talak 3? Baik, secara agama sudah jatuh talak 3. Cuman kalau pemerintah kan dia kadang hanya menjatuhkan talak 1 atau talak 2 dulu. Karena mereka itu yang mereka hitung adalah prosesnya.
Ketika sudah orang berproses di pengadilan, itu dianggap talak satu di pemerintahan. Padahal ini sebelumnya dia tidak berproses karena dia sudah talak lisan saja. Jadi makanya secara agama itu sudah jadi. Sudah jatuh talak 3. Sudah jatuh talak 3. Iya, kalau dia sudah jatuh talak 3 seperti itu dan ingin rujuk, maka ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, jika dia ingin rujuk sebelum keluar masa iddah, belum 3 kali haid, di talak 3 ini, maka harus akad baru. Tidak perlu nikah, tidak perlu nikah ini. Kalau belum keluar masa iddah, cukup akad baru dengan mahar baru, 2 saksi wali nikah. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, ini keadaan kedua. Sudah keluar masa iddah, sudah 3 kali haid. Sudah 3 kali haid. Maka ini tidak boleh lagi rujuk. Kecuali perempuan itu sudah menikah dengan orang lain dan qadarullah, takdir, diceraikan lagi. Atau meninggal suaminya itu. Yang kedua, maka boleh menikah lagi dengan mantan suaminya dulu. Ya, kalau diproses di pemerintahan, mereka akan mengatakan tentunya di urusan agama, dia akan menghitung iddahnya itu setelah jatuh hukum, setelah ketuk palu. Tentunya itu secara pemerintahan. Kita harus ikut yang secara agama. Jangan sampai kita bermudahan. Karena kadang itu orang proses pengadilan sudah lewat beberapa kali iddah. Maka kita harus lihat hakikatnya dulu. Kita sudah keluar masa iddah atau belum. Ya, jelas perkara tadi itu kalau sudah 3 kali seperti itu sudah nilai ditalak di 3. Wallahualam. Bagaimana hukum bekerja sebagai marketing di BTN? Ya tergantung. Kan ada bentuk syariah misalnya syarat dan ketentuannya sesuai dengan syariat atau ada di situ jual cash kan enggak semua orang cicil. Iya, makanya tergantung. Iya, kalau kita di BTN-nya hanya menjual saja. Kan kadang juga ada teman bangun BTN, dia memang hanya menjual. Pembeli mau beli lewat apapun itu urusannya. Pokoknya dia hanya menerima apa? Cash. Makanya kadang kita tidak bisa hukumi umum. Langsung bilang, kerja di BTN haram. Tidak bisa. Karena kadang itu juga ternyata ada di sana praktek. Orang membangun BTN itu memang harus murni. Ada orang mau, ya dia bayar cash sama dia. Kemudian nanti orang itulah yang memproses sendiri. Dia cicil sama temannya, keluarganya, atau sama pihak yang memberikan apa cicilan. Tentunya kita tidak salahkan orang yang bekerja di situ. Makanya dilihat saja, dirinci. Butuh pertanyaan khusus dari si penanya. Dianya itu gimana di dalam. Wallahualam. Apakah benar kita tidak boleh sholat memakai kaos tangan? Terkadang anak memakainya apabila sholat di masjid karena anak selalu minta digendong. Kalau tidak pakai kaos tangan, punggung tangan saya kelihatan saat menggendong anak. Apa dalilnya tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah saat kita berihram, tidak boleh memakai kaos tangan. Saat berihram, perempuan ketika dia berihram, dia harus buka wajahnya. Dia tidak boleh pakai cadar, boleh dia tutup tapi dengan jilbabnya misalnya, atau dengan kain yang dia julurkan dari atas ke bawah. Dan tidak boleh dia pakai kaos tangan. Adapun dalam sholat tidak ada larangan untuk memakai kaos tangan. Wallahualam. Masih lanjutan pertanyaan, jika ingin rujuk apakah kedua belah pihak harus menikah dulu dan cerai atau apakah boleh hanya salah satu pihak saja? Jika satu pihak saja, perempuannya. Kalau dia ingin rujuk kembali dan sudah talak 3, maka si perempuannya itu sudah menikah dengan orang lain. Dan qadarullah diceraikan. Perempuannya saja, bukan laki-lakinya. Tidak harus dua-duanya. Perempuannya. Iya. Kalau laki-laki tidak ada syariat sudah menikah dulu baru boleh menikah lagi. Tidak. Perempuannya saja. Wallahualam. Apakah boleh mengajukan cerai apabila 1. Suami bekerja sebagai honorer awal menikah memberi gaji full 800.000 per bulan. Lalu karena merasa sangat mepet dengan kebutuhan dan cenderung kurang, jadi saya buka usaha jualan online dan sejak saat itu suami kadang tidak memberikan gaji, kadang-kadang memberikan tapi sebesar 400.000. 2. Semenjak melahirkan anak pertama tidak pernah dicium dan dimanja lagi karena kecantikan berkurang. Padahal
Saya harus bangun jam 3 subuh untuk persiapan jualan online dan rekap jualan, tidur pun paling larut. Pernah mencoba menyenangkan diri sendiri tapi dikritik habis-habisan oleh ipar dan mertua. 3. Dituduh menipu oleh ipar dan mertua. Mertua meminjam uang pada kerabat saya sejumlah 200 juta dengan menggadaikan BPKB-nya tanpa bunga. Lalu saya menaruh BPKB itu kepada kerabat. Ternyata kerabat menggadaikannya kembali itu kepada leasing. 4. Suami termasuk tipe orang cerewet yang selalu berkomentar dan protes tanpa solusi. 5. Suami melarang kajian dan belajar karena saya kurang patuh pada suami. Suami kajiannya melalui YouTube saja. Saya merasa kelemah lembutan saya sudah terkikis karena harus banting tulang menafkahi rumah tangga kami. 6. Jika ada masalah, suami tidak mau ikut campur. Saya merasa kami bukan satu kesatuan. 7. Suami mendatangi saya ketika saya tidur, menyelesaikan hajatnya dan kembali tidur lagi. Hampir tidak pernah berkomunikasi panjang lebar. 8. Ketika diajak komunikasi pasti berakhir dengan pertengkaran. 9. Sekarang anak kami 3, semuanya saya bawa kerja di toko. Suami saya sesekali saja bantu kalau lagi senggang karena dia selain honor ikut kegiatan bersepeda dan selalu protes kalau anak pilek atau jatuh, seharian full marah-marah. 10. Modal jualan saya semua dari orang tua saya, tidak ada 1 rupiah pun dari suami saya. Saya merasa memperjuangkan rumah tangga ini sendiri. Apakah boleh mengajukan perceraian? Masya Allah. Hah? Hancur harga diri ya? Masya Allah. Iya. Pertama, tentunya kita sebagai suami salah dalam hal itu. Kalau kita di posisi itu, kita harus paham. Maksudnya daripada kita mengurus tadi itu suaminya itu ibu, kita saja dulu sendiri. Iya. Kita kalau seperti itu, pertama kita salah. Iya. Kita berdosa. Kita berdosa. Karena Nabi SAW beliau pernah berkata, istausu bin nisa'i khaira. Wasiatkan, nasihatkan kepada perempuan itu dengan kebaikan. Iya, berlemah lembutlah kepadanya. Kita kalau mendapati istri kita saja durhaka ini, jelas-jelas durhaka ini, maka kita diperintahkan di dalam Al-Quran, fa'iduhunna, nasihati dia dengan mendalam, itu dari hati ke hati, seperti dokter yang mengobati orang yang dia cintai. Nasihati dia dengan mendalam, Mau'idoh itu nasihat yang mengalirkan air mata, menggetarkan hati, begitu maksudnya. Iya. Nggak mempan baru kita pisah ranjang. Nggak mempan baru kita pukul. Intinya adalah kalau dikhawatirkan saja durhaka, masih disuruh nasihat mendalam. Apalagi istri kita tidak durhaka. Kan begitu? Lelaki yang suami yang tidak seperti ini berarti tidak menjalankan wasiat Nabi. Tidak menjalankan wasiat Nabi. Kan Nabi berwasiat. Iya. Yang kedua, istri tak kurang saja akhlaknya anggaplah tidak bagus. Tadi kan kita khawatir durhaka. Tetap Nabi katakan, Allah katakan, nasihati dengan nasihat mendalam. Kalau kiranya istri tak akhlaknya buruk, kita anggap diri tak bagus. Istri memang tidak bagus sekali akhlaknya. Apa kata Nabi? La yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika ada akhlaknya yang dia tidak suka, ada yang dia ridhoi darinya. Jadi kita dilarang membenci. Itu sudah dia ada akhlak yang tidak baik. Kita dilarang membenci. Makanya suami yang membenci istrinya padahal akhlaknya baik, dosa. Ditambah lagi kalau dia telantarkan gara-gara sepeda, lari, warkop, terlalu banyak acara sosialnya.
Kan istri itu salah kalau lebih banyak acara sosialnya daripada suaminya. Itu salah dia. Demikian pula suami dianggap salah kalau terlalu banyak acara sosialnya dibandingkan dengan acaranya dengan istrinya. Dengan istrinya. Tidak ada mandi bersama istri. Tidak ada lomba lari dengan istri di pantai. Tidak ada menonton dengan istri. Karena Nabi mengajak juga istrinya nonton sahabat yang main tombak di masjid. Aisyah nonton di belakangnya Nabi. Iya. Tidak ada seperti itu. Tentunya itu hal yang tidak diperbolehkan. Lebih banyak sosial daripada yang di dalam. Yaitu di keluarga. Itu tentunya kesalahan. Ya, itu adalah kesalahannya. Kemudian ini kita katakan bahwa suami yang seperti yang di dalam pertanyaan tadi, suami yang salah. Kemudian apakah boleh kita meminta meminta cerai? Kalau dikatakan boleh, ketika suami buruk kepada kita, kalau kita bertanyanya boleh, boleh. Tapi kalau kita bersabar, tetap melayaninya, tetap taat sebagai istri walaupun dia buruk, maka tentunya itu lebih utama dan lebih besar pahalanya. Para ulama berdalil dengan kisahnya Asia. Kita tahu Asia kan? Yang Allah bangunkan rumah di surga. Siapa suaminya? Siapa suaminya Asia? Fir'aun, orang paling jahat. Tidak ada di dunia ini lebih jahat daripada Fir'aun. Suami tentunya belum seperti Fir'aun ya. Ia mengaku dirinya Tuhan. Artinya kalau kita mampu bersabar di atas kasarnya itu, di atas ketidakpeduliannya itu, maka itu lebih baik. Harapkan saja surga. Karena kita istri itu dilihat surganya kita itu adalah sikap di suami. Walaupun suami kurang, suami tidak adil, dolim, tapi kalau kita mampu bersabar, maka kita sebagai istri surga. Tapi kalau kita misalnya merasa didolimi dan kita mengajukan cerai, tidak masalah. Kita tidak berdosa. Hanya saja kalau bersabar, tentunya lebih baik menerima takdir. Kita dapat suami seperti itu tentunya sudah dicatat, ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi. Sabar saja, kan tidak bisa kita hindari takdir. Tapi kan kita bisa berusaha mendapatkan takdir yang lebih baik. Cuman ketahuilah, kalaupun kita cerai dan kita mendapatkan suami lagi yang baru menurut kita lebih baik, tentunya dalam kehidupan ini tidak akan pernah habis dari yang namanya cobaan dan ujian. Tidak akan pernah habis. Karena kita akan diuji terus sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Wallahualam. Afan Ustadz, tolong jelaskan bagaimana nafkah untuk seorang istri yang seharusnya. Nafkah untuk seorang istri yang seharusnya adalah sesuai kemampuannya suami. Tidak ada angka yang ditetapkan oleh syariat. Siapa yang lapang rezekinya wajib memberikan nafkah yang lapang. Siapa yang sempit rezekinya wajib memberikan nafkah sesuai dengan kesempitannya. Karena para ulama bersepakat wajib menafkahi istri. Bersepakat. Tapi berapa angkanya, berapa nilainya, tidak ada. Sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki. Wallahualam. Apakah benar ada pembelian rumah melalui bank dengan merubah akad menjadi akad jual beli? Cicil? Cicil. Oh iya, pasti kalau bank, pasti syaratnya ada ribanya. Ya, biar kita akad jual beli. Kan berarti jual beli kan cicil juga. Berarti kita jual beli kan, kemudian setelah itu cicil, maka kita akad pinjam. Meminjam itu namanya bukan jual beli. Pinjam uang. Karena
pembiayaan yang membeli itu barang, kemudian kita cicil, berarti kita pinjam uang. Kita pinjam uang. Wallahualam. Satu lagi, katanya Agung, satu lagi. Holas. Apa? Masya Allah. Kita cukupkan berarti. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.